Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bertemu dengan saya Agung Yoga Asmoro. Kali ini saya akan coba membincang atau membahas awal dari topik yang cukup menarik, yaitu dalam satu mata kuliah yang berjudulkan hubungan internasional. Jadi mungkin perlu saya tekankan bahwa konteks dalam sesi pembelajaran ini atau mata kuliah ini adalah bagaimana hubungan internasional ini dipersepsikan pada akhirnya dalam konteks pariwisata. Jadi tentunya mata kuliah ini atau seri diskusi kita kali ini cocok untuk ditonton, disaksikan, atau diambil pelajaran oleh rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak lain yang bergerak di bidang pariwisata. Saya akan coba mengulasnya bagaimana proses evolusi dari hubungan internasional ini berdampak terhadap kondisi kepariwisataan, khususnya dalam konteks global tourism atau kepariwisataan skala global. Sembari saya mencoba membagikan tangkapan layar saya, oke, mungkin ada baiknya. Oke, sekarang saya bisa. Baik, di layar ini adalah judul kita, International Relations and Tourism. Jadi hubungan internasional dan pariwisata. Jadi di sini kita gambarkan ada peta zaman dulu ya, peta dunia dalam zaman dulu, settingnya dibuat selalu zaman dulu. Bagaimana kisahnya nanti? Mari kita lihat bersama-sama. Baik. Hubungan internasional ini, ya, di sini rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Saya akan mencoba menjelaskannya. Jadi hubungan internasional ini apa? Ini adalah studi yang mendalam tentang hubungan antara negara-negara. Jadi tidak hanya antara negara-negara saja, melainkan juga organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu-individu yang beroperasi di luar batas negara. Nah, sebagai bidang kajian yang penting dalam dunia geopolitik, hubungan internasional ini memperhatikan bagaimana kompleksnya dinamika pada panggung global. Jadi, secara umum definisinya, dia secara umum akan menjelaskan bahwa hubungan internasional ini mencakup apa? Interaksi antara negara, organisasi internasional, dan entitas subnasional seperti birokrasi, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan dalam kancah global. Nah, oke, kita kembali lagi bahwa mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang hubungan internasional dengan fokus pada sektor pariwisata. Mata kuliah ini akan membahas bagaimana pariwisata mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya antar negara. Oke. Adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, memahami konsep, ya, konsep dasarnya tentang hubungan internasional itu bagaimana, mengidentifikasi peran pariwisata dalam hubungan internasional, menganalisis kasus-kasus konkret yang menunjukkan hubungan antara pariwisata dan politik internasional, mengembangkan pemahaman tentang isu-isu etika dan keberlanjutan dalam pariwisata internasional, serta pada akhirnya kita dapat menerapkan teori-teori hubungan internasional dalam konteks pariwisata. Mata kuliah ini dirancang dengan komposisi sebagai berikut. Jadi absensi atau presensi, itu bobotnya 10%, kuis bobotnya 30%, esai ringkas atau UTS itu bobotnya 20%, esai utama atau UAS
berbobot 40%. Rincian materinya sebagai berikut. Nanti kalau ingin mencatat cukup di pause video ini, lalu kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Ya. Mungkin tidak semuanya, tapi akan ada kurang lebih summary dari beberapa yang saya munculkan di sini. Baik, mari kita mulai membahas tentang apa itu atau pengantar dari hubungan internasional. Tadi sudah saya singgung bahwa hubungan internasional adalah studi yang mendalam tentang hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu yang beroperasi di luar batas negara. Ya kan? Nah, hubungan internasional ini mempelajari bagaimana para aktor yang tadi saya sebutkan saling berinteraksi, saling berkolaborasi, dan saling bersaing dalam konteks global dan terus dinamik, dia terus berubah. Menurut Britannica, mendefinisikan atau menurut Britannica, definisi dari hubungan internasional itu adalah sebuah studi atau the study of the relations of states, artinya negara-negara, with each other and with international organizations and certain subnational entities, seperti bureaucracies, political parties, and interest groups. Nah, adapun menurut Hans Morgenthau, ini adalah salah satu tokoh realisme dalam studi hubungan internasional. Dia mendefinisikan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan antara negara. Ya, jadi Morgenthau ini menekankan pada aspek kekuasaan sebagai elemen sentral dalam interaksi antar negara. Nah, dia berpendapat, Morgenthau ini berpendapat bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka. Dan kepentingan nasional tersebut seringkali didefinisikan dalam konteks apa? Kekuasaan. Morgenthau juga menekankan tentang pentingnya etika dan pertimbangan moral dalam politik internasional. Meskipun dia mengakui bahwa kekuasaan adalah faktor yang paling dominan, namun menurutnya realisme politik tidak mengesampingkan moralitas, tetapi mengintegrasikannya dalam pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana negara-negara berinteraksi di panggung dunia. Dalam konteks ini, Morgenthau tidak hanya melihat kekuasaan sebagai tujuan. Ya, sekali lagi, Morgenthau di sini tidak hanya melihat kekuasaan sebagai tujuan, melainkan sebagai juga sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang mungkin memiliki dimensi etis atau moral. Oleh karena itu, meskipun realisme Morgenthau sering dikritik sebagai pandangan yang terlalu sinis atau tidak bermoral, Morgenthau sendiri berpendapat bahwa pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan ini berfungsi adalah hal yang paling mendasar untuk memahami dan menavigasi dunia politik internasional. Tokoh kedua adalah Kenneth Waltz. Jadi Kenneth Waltz ini seorang tokoh terkemuka di bidang hubungan internasional. Dia terkenal karena teorinya tentang realisme struktural, yang juga dikenal sebagai neorealisme. Nah, meskipun ia tidak memberikan definisi secara tunggal atau definisi rinci dan ringkas tentang bagaimana hubungan internasional, karya-karyanya mengimplikasikan pemahaman tertentu tentang bidang ini. Jadi menurut Waltz, sistem internasional dicirikan oleh anarki, yang berarti tidak ada otoritas yang mengatasi negara-negara. Dalam sistem anarkis ini, negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan mereka masing-masing, yang sebagian besar didorong oleh kekhawatiran tentang keamanan dan kekuasaan. Ya, jadi kalau tadi premis dasar dari Morgenthau adalah
pentingnya etika dan pertimbangan moral dalam politik internasional, dan kekuasaan adalah faktor yang dominan, Kenneth Waltz ini lebih menekankan bahwa pada dasarnya hubungan internasional ini merupakan sistem yang tidak mengenal otoritas. Nah, ini pandangan yang cukup berbeda. Saya jelaskan lagi bahwa menurut Waltz, ini dia menghasilkan satu buku penting yang cukup signifikan, yaitu judulnya Theory of International Politics. Ini buku tahun 1979 yang dia tulis. Di sini, buku ini menguraikan kerangka realisme strukturalnya. Di dalam buku ini, Waltz berpendapat bahwa struktur dari sistem internasional yang didefinisikan oleh distribusi kapabilitas di antara negara-negara membentuk perilaku negara-negara dan hasil yang kita amati dalam politik internasional. Ya, jadi menurut Waltz, bahwa struktur dari sistem internasional yang didefinisikan oleh distribusi kapabilitas di antara negara-negara, ini pada akhirnya akan membentuk perilaku negara-negara dan hasil yang kita amati dalam politik internasional. Jadi meskipun Waltz mungkin tidak menawarkan definisi langsung tentang apa itu hubungan internasional, karyanya sendiri sudah menyediakan perspektif tertentu tentang bagaimana bidang ini dapat dipahami sebagai sebuah studi tentang interaksi negara-negara dalam sistem anarkis yang didorong oleh distribusi kekuatan dan kapabilitas. Tokoh yang ketiga adalah Joseph Nye. Nye dikenal dengan konsep soft power. Ya. Menurutnya, hubungan internasional tidak hanya tentang kekuasaan militer atau ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempengaruhi melalui daya tarik budaya dan ideologi. Dalam perkembangan teori hubungan internasional, sejumlah tokoh terkemuka telah memperkaya pemahaman kita tentang dinamika politik internasional. Hans Morgenthau dengan realisme politiknya menggarisbawahi perjuangan untuk kekuasaan sebagai elemen sentral dalam hubungan antara negara. Tetapi dia tidak mengesampingkan pertimbangan etika. Kenneth Waltz melalui realisme strukturalnya menyoroti sistem anarkis dalam politik internasional dan bagaimana distribusi kekuasaan mempengaruhi perilaku negara-negara. Joseph Nye membawa konsep soft power yang menekankan kekuatan budaya dan ideologi dalam pengaruh internasional. Melalui kerangka ini, hubungan internasional menjadi wadah untuk memahami kompleksitas dan tantangan di panggung dunia, sambil mengingatkan kita akan peran penting kekuasaan, struktur sistem, dan daya tarik budaya dalam politik internasional. Dengan begitu, kita dapat terus mengurai, menganalisis, dan merespon dinamika yang terus berkembang dalam dunia global saat ini. Oke. Jadi dalam era globalisasi dan kompleksitas hubungan internasional masa kini, pemahaman teori-teori utama dalam studi hubungan internasional menjadi kunci untuk mengurai dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional. Kita akan sama-sama mencoba menjelajahi beberapa teori utama, yaitu realisme teori, liberalism teori, Marxism teori, constructivism teori, dan feminism teori. Jadi sekali lagi, ada 5 teori utama dalam hubungan internasional yang saat ini ada, yaitu yang pertama adalah realism teori, 2 adalah liberalism teori, 3 Marxism teori, 4 constructivism teori, dan yang terakhir feminism teori. Yang semua ini membentuk kerangka kerja penting dalam memahami perilaku negara-negara dalam kancah internasional. Mari kita
coba uraikan sedikit satu persatu. Nah, realism teori. Fokus dari realisme dalam hubungan internasional ini berfokus pada 3 elemen utama, yaitu apa? Yaitu kekuasaan, kepentingan nasional, dan anarki internasional. Teori realisme ini menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka untuk menjamin keamanan nasional. Ada tokoh-tokoh pentingnya nih. Di antaranya adalah Hans Morgenthau, yang dikenal dengan politik di antara bangsa-bangsa. Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional yang diartikulasikan melalui kekuasaan adalah realitas abadi dalam hubungan antara negara. Ada juga Kenneth Walsh, tadi kita sudah sempat singgung. Melalui karyanya Theory of International Politics, Walsh memperkenalkan konsep structural realism atau neorealism yang menekankan pada struktur anarkis dari sistem internasional sebagai penentu perilaku negara. Premis yang diusung oleh teori realisme ini adalah bahwa negara adalah aktor utama. Ya, dalam realisme, negara dianggap sebagai aktor utama dalam politik internasional. Organisasi internasional, perusahaan multinasional, atau aktor non-negara lainnya dianggap sekunder. Sistem internasional yang anarkis itu seperti tidak ada otoritas sentral di atas negara-negara. Sehingga masing-masing negara harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keamanan dan kepentingan nasionalnya. Kekuasaan dan keamanan. Karena sifatnya anarkis, maka negara-negara otomatis berfokus dan berorientasi pada apa? Pada peningkatan kekuasaan mereka. Entah itu sifatnya militaristik, artinya kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, atau bentuk-bentuk kekuasaan lainnya sebagai alat untuk menjamin keamanan nasional. Nah, praktisnya seperti apa? Jadi realisme ini sering digunakan untuk menganalisis konflik internasional. Bagaimana keseimbangan kekuasaan dan aliansi militer. Misalnya, perlombaan senjata nih antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin dapat dianalisis melalui lensa ini, di mana kedua negara ini berusaha memaksimalkan kekuasaan mereka untuk menjamin keamanan nasional. Tentunya sebuah teori atau teori manapun tidak lepas dari kritik. Ya, salah satu kritik terhadap realisme adalah bahwa teori realisme ini terlalu pesimistik dan mengabaikan potensi-potensi untuk kerjasama atau potensi-potensi perdamaian. Nah, selain itu, teori ini juga dikritik karena terlalu fokus pada negara sebagai aktor utama dan mengabaikan peran aktor-aktor non-negara. Dalam konteks akademis dan praktis, realisme tetap menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam studi hubungan internasional, meskipun memiliki sejumlah keterbatasan dan kritik. Contoh paling nyatanya itu bisa diamati dengan keberadaan semacam PBB. Ya, itu adalah bentuk manifestasi dari manifestasi praktis daripada teori realisme, teori dalam hubungan internasional. Ada lagi teori yang di luar realisme teori tadi. Antara lain, yang kedua adalah liberalism teori atau teori liberalisme. Apa sih liberalisme dalam hubungan internasional ini? Ya kan? Dia adalah teori yang berfokus pada potensi untuk terciptanya kerjasama internasional, terciptanya kerjasama hukum, dan peran yang terjadi atau peran yang dilakukan oleh organisasi internasional. Nah, ini adalah dasar daripada fokus daripada teori liberalisme. Teori ini menekankan bahwa meskipun ada anarki internasional, jadi dia tidak mengabaikan adanya anarki internasional,
negara-negara dan aktor lainnya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tokoh pentingnya siapa? Ada Immanuel Kant dalam karyanya Perpetual Peace. Kant berpendapat bahwa demokrasi, perdagangan internasional, dan hukum internasional bisa membawa perdamaian dan kerjasama antar negara. Juga ada Woodrow Wilson. Nah, Presiden Amerika Serikat ini adalah salah satu pendukung utama Liga Bangsa-Bangsa atau cikal bakal dari PBB. Dan gagasan bahwa diplomasi terbuka dan organisasi internasional bisa mencegah konflik. Muncullah yang namanya semacam Palang Merah Internasional, lalu yayasan-yayasan lain yang tujuannya adalah mencegah konflik. Oke. Premisnya adalah bahwa berbeda dengan realisme yang menekankan pada konflik dan kompetisi, kalau liberalisme ini melihat potensi untuk kerjasama dan menciptakan keuntungan bersama melalui interaksi internasional. Nah, hukum dan liberalisme juga menekankan pada pentingnya hukum internasional dan organisasi internasional sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi kerjasama. Nah, selain negara, liberalisme ini juga memperhitungkan peran aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah atau LSM, perusahaan multinasional, dan individu-individu dalam hubungan internasional. Aplikasi praktisnya, liberalisme sering digunakan untuk menganalisis institusi internasional. Dia digunakan juga untuk menganalisis perdagangan bebas dan diplomasi multilateral. Misalnya, pendirian Uni Eropa bisa dilihat sebagai contoh sukses dari prinsip-prinsip liberalisme, di mana kita lihat negara-negara berdaulat justru satu bersama-sama bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran regional. Apalagi dalam konteks kita Indonesia, maka kita tentunya tidak bisa lepas dengan melihat ASEAN. Kontribusi ASEAN ini bisa dilihat dari liberalisme teori. Hasil daripada liberalisme teori adalah munculnya ASEAN, di mana sekian negara di Asia Tenggara bersatu padu untuk menyatukan satu visi, satu tujuan yang sama. Namun sekali lagi tidak bisa tidak bahwa apapun teorinya tidak lepas dari kritik. Jadi kritik terhadap liberalisme ini seringkali berpusat pada gagasan bahwa teori ini apa? Hanya angan-angan belaka, terlalu idealistik, tidak realistis, mengabaikan realitas kekuasaan dan kepentingan nasional, di mana sementara teori sebelumnya atau realisme itu berpremis bahwa manusia itu hakikatnya adalah makhluk serakah yang selalu ingin menguasai. Nah, sementara liberalisme ini seolah-olah perspektif yang seberangnya, manusia itu makhluk sosial yang ingin bekerja sama. Jadi terlalu idealistik dianggapnya teori ini. Selain itu juga ada kritik nih yang menyatakan bahwa liberalisme cenderung mendukung negara-negara barat dan kapitalisme global, yang bisa saja pada akhirnya menimbulkan apa? Ketidakadilan dalam masyarakat global. Nah, dalam analisis hubungan internasional, liberalisme ini menawarkan kerangka yang bisa dikatakan optimis ya. Jadi tidak hanya optimis, dia juga komprehensif dibanding dengan realisme. Walaupun ya lagi-lagi penuh dengan kritikan dan keterbatasan. Oke, mudah-mudahan dari dua ini tidak jauh-jauh. Ibaratnya kita mulai dapat gambarannya. Jadi sesi perdana ini saya akan memaparkan 5 teori yang terkait dengan atau 5 teori dari hubungan internasional. Ini 5 teori besar dalam hubungan internasional. Ini perspektif yang bertolak belakang bahkan atau berbeda melihat satu persoalan. Nanti semua perspektif ini akan mengerucut bagaimana perspektif yang berbeda ini melihat kepariwisataan. Ataupun sebaliknya, pariwisata dalam memandang perspektif yang berbeda ini. Nah, itu. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan teori Marxism. Wah, ini kalau di negara kita ngeri nih, dengar-dengar Marxism ini berarti identik sama komunis. Nah, walaupun
Akhirnya kalau komunis pasti PKI, kalau PKI pasti tidak beragama. Wah, udah cepat lah, kalau itu berarti langsung darahnya halal, kan gitu seolah-olah. Ya nggak minta-minta, Marxisme itu gagasannya sebetulnya tidak seperti itu juga. Bahkan sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah manifestasi dari teori Marxisme. Ya, keadilan sosial, social justice bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah manifestasi dari teori Marxisme, cita-cita luhur dari pendiri kita, pendiri bangsa kita yang sampai saat ini masih hanya sekedar wacana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa iya? Apa iya ini sila 5 ini sudah terwujud? Kan begitu. Nah, oke. Mari kita masuk coba. Kita coba kenalan sama Marxisme teori dalam perspektif hubungan internasional. Fokus dari teori Marxisme ini adalah atau dalam hubungan internasional ya, fokusnya adalah pada aspek-aspek ekonomi, aspek kelas, aspek eksploitasi, ya. Jadi teori Marxisme menekankan bahwa struktur ekonomi global dan perjuangan antar kelas ini mempengaruhi dinamika hubungan antar negara. Siapa tokoh pentingnya? Tidak lain adalah Karl Marx. Jadi walaupun fokusnya Karl Marx ini adalah teori ekonomi dan social class atau kelas sosial, pemikiran Marx tentang kapitalisme dan eksploitasi telah mempengaruhi analisis hubungan internasional. Vladimir Lenin juga salah satu tokohnya, ya kan? Dalam karyanya dia punya karya ini Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Lenin berpendapat bahwa imperialisme adalah hasil logis dari kapitalisme. Jadi kalau orang sudah punya paham kapitalis, maka ujung-ujungnya akhirnya akan mengarah pada imperialis. Ya, di mana negara-negara maju mengeksploitasi negara-negara berkembang. Coba dipikir, apakah iya, apakah benar teori atau gagasan anggapan bahwa semakin dia kapitalis, maka dia akan mengarah kepada imperialis. Saya pikir sah-sah saja. Premisnya apa sih? Premisnya menurut teori ini, Marxisme, hubungan internasional itu tidak bisa dipisahkan dari struktur ekonomi global. Kapitalisme internasional menciptakan hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang seringkali eksploitatif. Artinya kita itu sebagai negara yang baru mau maju, wah kan kita tuh tengah-tengah nih antara kelas menengah atau negara berkembang gitu ya. Kita kan baru di antara negara berkembang dan negara mau maju. Jadi apa saya lupa istilahnya, nanti saya cari. Nah, jadi kita cuma dimanfaatkan saja negara-negara berkembang itu. Ini premisnya. Nah, Marxisme juga melihat dunia melalui perspektif atau lensa perjuangan antar kelas. Ini juga berlaku pada tingkat internasional. Jadi negara-negara maju seringkali berperan sebagai tanda kutip apa? Kelas borjuis yang mengeksploitasi kelas proletar dari negara-negara berkembang. Jadi orang yang melihat dari perspektif bingkai Marxisme akan melihat, wah kita orang miskin dimanfaatin aja sama orang kaya. Oh, negara miskin kita dimanfaatin doang sama negara-negara maju. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, tanpa sadar kita sudah melihat dari bingkai atau dari perspektifnya Marxisme, ya. Jadi kalau rekan-rekan misalkan sering, wah enak aja lu kaya, gua miskin, nah, pantes lu bisa ini. Nah, itu artinya apa? Tanpa sadar, rekan-rekan sudah masuk dalam bagaimana seorang Marxis berpikir. Nah, ketidakadilan global. Ya, jadi kapitalisme internasional seringkali menghasilkan ketidakadilan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi antar negara, eksploitasi sumber daya, dan dominasi budaya. Jadi budaya dengan adanya YouTube misalkan, budaya mana yang mendominasi? Apakah budaya Nusantara bisa mendominasi global? Atau justru Nusantara yang terdominasi
oleh budaya-budaya dari luar dengan munculnya K-pop misalkan, Hallyu Wave kan, wave-nya Korean Wave itu. Kita yang terdominasi gitu. Dengan munculnya hmm, berbagai hal yang di sosial media itu, kita yang lebih sering terdominasi atau terpengaruh oleh mereka yang munculnya dari negara-negara yang lebih maju. Itu sering kalinya. Nah, aplikasi praktisnya bagaimana? Marxisme ini sering digunakan untuk menganalisis fenomena seperti imperialisme, ketidaksetaraan global, dan eksploitasi ekonomi. Misalnya hubungan ekonomi antara negara-negara barat dan Afrika seringkali dianalisis sebagai bentuk neo-imperialisme yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Salah satu kritik terhadap Marxisme adalah bahwa teori ini terlalu ekonomi sentris dan mengabaikan faktor-faktor lain seperti budaya, seperti identitas, politik dalam hubungan internasional, dan lain-lain. Selain itu, ada juga kritik yang menyatakan bahwa Marxisme terlalu simplistik dalam analisisnya tentang kapitalisme dan perjuangan kelas. Nah, dalam konteks hubungan internasional, Marxisme menawarkan lensa analisis yang berfokus pada struktur ekonomi dan ketidakadilan, tetapi juga menghadapi sejumlah kritik-kritik dan keterbatasan. Di tengah kita melihat yang namanya teori konstruktivisme atau constructivism theory. Konstruktif berarti membangun, kan gitu ya. Apa jadi fokusnya? Nah, kalau fokus dari konstruktivisme dalam hubungan internasional ini, mereka berfokus pada identitas, norma, interaksi sosial. Ini dianggapnya sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negara. Jadi teori ini menekankan bahwa struktur internasional dan hubungan antar negara dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan kognitif, bukan hanya oleh kekuasaan atau kepentingan material. Nah, jadi begini ya, kalau belajar itu ini di luar topik ini, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa atau siapapun yang menonton tayangan ini, belajar itu misalkan kita belajar melihat pisang gitu ya. Nah, pisang itu bisa dilihat dari warnanya kuning, bisa dilihat dari rasanya manis kalau dia matang gitu ya, warnanya juga kuning kalau dia matang. Bisa juga pisang itu dilihat dari bentuknya, bisa digoreng, bentuknya bisa dibakar, ya kan, penyajiannya. Bisa juga dilihat pembahasan tentang pisang itu dari pisang itu harganya sekian, pisang ini harganya beda lagi. Bisa juga pisang dilihat dari misalkan pisang ini dibeli di sana, di pasar A, pisang B dibeli dari pasar C, nah dan seterusnya. Nah, kita sedang membahas seperti itu. Jadi, harapan saya bahwa rekan-rekan dalam setiap melakukan pembelajaran bisa sebanyak mungkin menyerap, khususnya dalam konteks ilmu sosial ya, menyerap dan menerima aspirasi perspektif yang beragam tentang namanya pengetahuan. Jadi, kebenaran itu banyak wujudnya. Bahkan dalam ilmu eksak saja, untuk mengatakan 2 kali 7 sama dengan 14, kita bisa memformulasikannya dalam beberapa model. 2 kali 7 sama dengan 14, atau 7 kali 2 sama dengan 14, atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 7 kali sama dengan 14, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Constructivism theory.
Jadi teori ini berfokus pada identitas norma dan interaksi sosial sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku negara. Jadi penekanannya bahwa apa? Struktur internasional dan hubungan antar negara ini dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan kognitif, bukan hanya oleh kekuasaan atau kepentingan material, ya. Jadi ada faktor kecerdasan di dalamnya yang mempengaruhi gitu ya. Siapa tokoh pentingnya? Di sini ada Alexander Wendt. Mbak dicari nanti. Jadi Alexander Wendt ini salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori konstruktivisme. Jadi Wendt berpendapat dalam karyanya Social Theory of International Politics bahwa anarki adalah apa yang negara-negara membuatnya, menekankan peran norma dan identitas dalam membentuk sistem internasional. Premisnya bahwa menurut konstruktivisme bahwa interaksi sosial antar negara dan persepsi mereka tentang satu sama lain mempengaruhi struktur dan dinamika hubungan internasional. Premisnya juga adalah bahwa identitas nasional, norma sosial, dan nilai-nilai mempengaruhi bagaimana negara berperilaku di panggung internasional. Misalnya, norma tentang hak asasi manusia atau larangan penggunaan senjata kimia bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, berbeda dengan teori realisme sebelumnya yang melihat anarki sebagai suatu keadaan yang tetap, konstruktivisme teori berpendapat bahwa struktur internasional adalah hasil dari interaksi sosial dan sifatnya sangat dinamis, bisa berubah seiring perjalanan waktu. Jadi konstruktivisme ini sering digunakan untuk menganalisis perubahan norma internasional, diplomasi, dan pembentukan identitas nasional. Misalnya peran norma internasional dalam mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. Atau ada juga yang upaya promosi hak-hak LGBTQ. Ini biasanya dianalisis melalui apa? Lensa konstruktivisme. Atau juga seperti misalnya bagaimana tentang carbon reducing policy, proses evolusi perubahan karbon. Itu juga bisa dibingkai oleh atau dilihat dari teori konstruktivisme. Namun tentunya konstruktivisme teori ini tidak lepas dari kritik juga, ya kan? Kritiknya adalah dia berpusat pada keabstrakannya dan kurang mampu untuk melakukan prediktibilitas atau melakukan prediksi, dia nggak bisa. Karena fokus pada norma dan identitas. Jadi seringkali karena fokusnya hanya pada norma dan identitas, teori ini dianggap kurang mampu menjelaskan bagaimana konflik dan hubungan kekuasaan dalam hubungan internasional. Nah, jadi dalam analisisnya, konstruktivisme menawarkan perspektif yang lebih fleksibel. Dia lebih dinamis, memperhitungkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang sering diabaikan oleh teori-teori lainnya. Walaupun demikian, teori ini juga menghadapi ya tadi kritik-kritik tadi. Teori besar terakhir adalah feminism theory atau teori feminis. Fokusnya adalah isu-isu gender, ketidaksetaraan, dan representasi. Jadi dia sebetulnya kalau sekilas-sekilas gitu ya, mirip-mirip juga dengan Marxism teori ya. Jadi cuman dia lebih berangkatnya dari isu gender. Perempuan selalu dikalahkan oleh laki-laki. Nah, kan gitu isunya. Nah, teori ini menekankan bahwa analisis hubungan internasional yang mengabaikan perspektif gender akan terbatas dan kurang komprehensif. Nah, tokoh-tokoh pentingnya di sini ada beberapa nama, saya tulis di sini ada Cynthia Enloe, ada Z.N. Tickner, ya, dikenal oleh buku karyanya nih kalau Cynthia Enloe, Bananas, Bitches, and Bases. Di mana Enloe mengeksplorasi bagaimana gender mempengaruhi politik global, mulai dari pekerjaan domestik hingga diplomasi. Juga Tickner, ya, salah satu akademisi yang memperkenalkan feminisme ke dalam disiplin hubungan internasional.
Ia berpendapat bahwa teori-teori tradisional sering mengabaikan pengalaman dan perspektif perempuan. Walaupun sekilas saja dari perspektif pengalaman saya sebagai orang Indonesia, tidak betul-betul aman, ya, walaupun walaupun mungkin saja secara umum begitu, tapi tidak seterusnya, tidak 100% begitu. Kenapa? Kalau memang Indonesia itu mengabaikan peran kaum ibu atau perempuan gitu ya, sebagaimana yang digagas oleh Tigner gitu, mengabaikan pengalaman dan perspektif perempuan, kenapa kok kita semua tempat atau apapun, nama tempat, nama nama apa namanya, ya tempat lah yang besar atau yang bisa menjadikan kita memberikan kita perlindungan, kita sebut dengan ibu, ya kan? Ada ibu kota. Negara kita nyebut negara aja sebagai ibu pertiwi, gitu. Kota disebut dengan ibu kota, itu kota yang besar gitu kan pusatnya, jadi pusat dari semua kota, ibu. Jadi kita masyarakat Nusantara ini atau mungkin Indonesia ya secara khususnya, lebih positif terhadap mempersepsikan, kaum gender wanita itu. Jadi kalau mau ikut-ikutan, ya lebih baik jangan ikut-ikutan teori yang tanpa bulat-bulat kita mengkritisi teori tersebut gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya kita lebih baik pemahaman kita. Nah, itu. Kita harus kritis jadi melihatnya. Jadi lagi-lagi teori feminisme ini menekankan pada ketidaksetaraan gender dalam kebijakan dan praktek internasional, serta pentingnya representasi gender yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, wawasan barunya apa? Dengan memperhitungkan perspektif gender, maka feminisme menawarkan wawasan baru tentang berbagai isu sebagai konflik senjata, perdamaian, keamanan, yang seringkali diabaikan oleh teori-teori lainnya. Aplikasi praktisnya, teori ini sering digunakan untuk menganalisis isu-isu seperti kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata, ataupun bisa juga peran wanita dalam diplomasi dan pembangunan, serta representasi gender dalam organisasi internasional. Nah, jadi kalau lihat representatif nggak wanita di situ, gitu. Itu bisa dilihat melalui bingkai feminism teori. Salah satu kritiknya apa? Jadi bahwa feminisme teori ini terlalu fokus pada isu-isu gender dan bisa mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting dalam hubungan internasional. Ada juga kritik yang menyatakan bahwa feminisme ini terlalu barat sentris, nah, seperti yang tadi saya singgung, dan tidak selalu mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang berbeda. Dalam hubungan internasional, teori feminisme menawarkan lensa analisis yang berbeda dan komplementer. Dia jadi memperkaya sifatnya, pemahaman kita tentang dinamika global dengan memasukkan faktor-faktor yang belum dimasukkan oleh teori-teori lain. Walaupun terlepas daripada tetap adanya kritik terhadap teori ini. Sehingga walaupun demikian teori ini juga mampu ya kasarannya untuk memberikan ruang atau menambah ruang dialog untuk penelitian yang lebih inklusif. Nah, dalam era globalisasi dan hubungan internasional yang makin kompleks sekarang, pemahaman teori-teori utama dalam studi hubungan internasional ini menjadi kunci untuk mengurai dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional. Ya, oke. Ini dia. Jadi dalam era ini pemahaman terhadap teori ini yang macam-macam tadi, yang 5 tadi, ini menjadi kunci untuk mengurai dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional. Jadi tadi kita sudah paparkan beberapa teori utama tentang hubungan internasional, yaitu realisme teori, liberalisme teori, marxisme teori, konstruktivisme teori, dan feminisme teori, yang membentuk kerangka kerja penting dalam memahami bagaimana negara-negara berperilaku dalam kancah internasional.
Realisme teori fokusnya pada kekuasaan dan kepentingan nasional, ya. Liberalisme teori fokusnya pada kerjasama internasional dan peran organisasi internasional. Ini membuka jalan untuk memahami tentang perdamaian dan stabilitas. Marxism teori penekanannya pada struktur ekonomi global dan perjuangan antar kelas, mengingatkan kita akan dampak kapitalisme dalam politik internasional. Konstruktivisme teori dengan fokus pada identitas, norma, dan interaksi sosial memperkaya kita tentang perubahan dalam sistem internasional. Dan pada akhirnya, feminisme teori dengan fokus pada isu gender dan ketidaksetaraan memberikan perspektif yang lebih inklusif dalam analisis hubungan internasional. Nah, semua teori ini meskipun memiliki pendekatan yang berbeda-beda, memainkan peran penting dalam membantu kita memahami dinamika politik internasional yang semakin kompleks. Dengan terus menjelajahi dan mengkaji teori-teori ini, kita dapat terus mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia global yang selalu berubah. Nah, saya akan singkat saja, namun ini menjadi penting. Kenapa? Di sini saya menuliskan tentang aktor utama dalam hubungan internasional. Jadi ada apa namanya? Kita penting ini pemahaman untuk aktor-aktor yang berperan ini. Jadi tidak bisa diabaikan juga gitu ya. Jadi pemahaman kita tentang berbagai aktor yang berperan dalam kancah hubungan internasional ini memang pada akhirnya tidak bisa diabaikan. Seiring dengan globalisasi yang semakin memperkuat konektivitas antar negara, interaksi di tingkat internasional yang menjadi semakin rumit. Nah, dalam konteks ini kita akan menjelajahi peran-peran serta karakteristik dari berbagai aktor utama ini. Dari negara-negara berdaulat yang tradisional hingga organisasi internasional memfasilitasi kerjasama lintas batas, dari perusahaan multinasional yang mempengaruhi ekonomi global hingga organisasi non-pemerintah yang mendorong isu-isu sosial dan lingkungan, semua aktor ini memiliki peran unik dalam membentuk dinamika dunia yang terus berubah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran, karakteristik, dan interaksi mereka, kita dapat merangkul kompleksitas hubungan internasional dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam menjawab tantangan global. Nanti coba dibaca masing-masingnya, apa ininya, peran mereka, dan yang terakhir, saya juga mengulas tentang isu-isu kunci dalam hubungan internasional yang bisa kalian pelajari ya. Jadi singkatnya ada 10 isu utama dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah hubungan keamanan internasional, 2 diplomasi dan hubungan bilateral, 3 tentang hak asasi manusia, 4 tentang ekonomi global, 5 tentang lingkungan dan sustainability atau keberlanjutan, 6 tentang migrasi dan pengungsi, 7 tentang terorisme dan ekstremisme, 8 tentang teknologi dan sains, 9 tentang kesehatan global, dan yang terakhir tentang identity dan budaya. Jadi ketika kita memandang berbagai isu, maka satu menjadi semakin jelas. Hubungan internasional adalah medan yang kompleks dan dinamis. Jadi ini area yang kompleks dan dinamis, terus berubah seiring waktu. Isu-isu seperti keamanan internasional, hak asasi manusia atau HAM, ya, ekonomi global bukan hanya mempengaruhi negara-negara besar, tapi juga siapa? Kita, individu-individu di seluruh dunia. Nah, dalam era seperti sekarang ini tidak ada negara atau aktor yang dapat dia mengisolasi dirinya sepenuhnya dari isu-isu ini. Oleh karena itu, pemahaman dan kerjasama antar negara dan aktor-aktor internasional menjadi semakin penting. Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ini, kita dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan mampu mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran di tingkat global.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pengetahuan dan kesadaran akan isu-isu kunci dalam hubungan internasional adalah langkah pertama yang penting menuju perubahan positif. Baik, kita akhiri sesi pertemuan pada kali ini dan saya akan melanjutkan dengan oke, saya akan melanjutkan dengan mana ini? Oke, jadi saya akan melanjutkannya dengan sesi berikutnya di video yang berbeda. Untuk kuisnya saya akan berikan pada kesempatan yang berbeda, tidak dalam video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton, untuk bersama-sama belajar mata kuliah ini yang merupakan satu sesi pengantar hubungan internasional dan pariwisata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.